Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah, ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a, yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan.